Pemirsa, fenomena sejumlah oknum penduduk pendatang yang sering berulah di Bali membuat keresahan banyak pihak. Sosialisasi tentang awik-awik atau prarem di setiap desa adat harus semakin gencar dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada penduduk pendatang. Dewasa ini perkembangan pariwisata di Bali semakin pesat. Kondisi ini berakibat pada semakin banyaknya penduduk pendatang yang ingin mencari peruntungan di Bali. Fenomena ini pun tak dapat dipungkiri, beberapa dari mereka berulah dan tidak mengetahui aturan adat istiadat di Bali. Salah seorang advokat asal desa Lukluk, Inyoman Sumerte, Ari Tenaya menjelaskan, jika melihat Permendagri nomor 108 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwasanya setiap penduduk berhak pindah atau tinggal di suatu wilayah di NKRI tak terkecuali Pulau Bali. Namun menurut advokat yang juga sebagai koordinator Kerta Desa Adat Dukluk untuk melindungi desa adat dan menjaga keharmonisan masyarakat Bali, kita bisa mengacu pada peraturan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya. Kemudian pasal 18 ayat 6 juga disebutkan pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Perda nomor 4 tahun 2019 dan Pergub nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Di dalam perda tersebut sudah diatur tentang krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu. Disinilah peran desa adat dalam mensosialisasikan awik-awik atau prarem kepada krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu. Setelah diberikan sosialisasi, krama tamiu dan tamiu wajib hukumnya mematuhi peraturan yang ada di desa adat setempat. Saya konsentrasi di sini di Pawongan, hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Nah, di sini di Bali kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Ya, yang kita sebut dengan kramo desa adat. Ada 3, kramo desa adat. Kemudian kedua, kramo tamiu. Yang ketiga ada tamiu. Nah, kemudian kramo tamiu. Ya, kramo tamiu, ya ketika mereka umpamanya punya lahan ya, mereka tinggal di sini, tapi tidak lahir di sini. Dan mereka punya, atau mungkin mereka nikah kemudian beli tanah di sini, mereka masuk ke kramo tamiu. Tapi tamiu ini ya pendatang yang artinya mereka datang ke sini tidak tercatat. Ya, mereka tidak punya rumah, mereka tinggal di kos. Nah, inilah yang menjadi permasalahan gitu. Baik itu kramo tamiu dan tamiu, tapi tamiunya yang paling sering membuat masalah. Pokoknya kita mau membuat aturan gitu yang kita sebut dengan awik-awik, dan pelaksanaan kita sebut pararem ya, sebagai pelaksanaan awik-awik. Kita melibatkan, mengundang mereka, memberitahukan mereka, memberikan pemahaman pada mereka, pada pendatang itu supaya mengetahui gitu loh. Apa sih tradisi adat budaya, apa sih yang kita lakukan di sini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, kemudian setelah kita sosialisasi itu, kita memberikan juga pemahaman bahwa mereka wajib hukumnya itu mengikuti, menghormati, menghargai satu sama lainnya dengan tidak membuat masalah gitu. Dan di sana juga ada pemidana atau ada sanksinya, ada hukumannya. Ditambahkan pemilik atau tuan rumah kos dan kontrakan juga wajib menyeleksi setiap penduduk pendatang yang ingin tinggal. Apabila dirasa sering membuat masalah, pemilik wajib tidak memperpanjang masa tinggalnya. Pihaknya berharap kepada pemangku kebijakan agar duduk bersama untuk tetap menjaga ketentraman, ketertiban, dan kerukunan hidup di Bali. Andika, Bali TV.